Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, dalam renungan firman Allah, dan sebagai nats pembuka seperti topik kita yang sudah berlangsung beberapa malam dan akan lanjut malam ini dan seterusnya sampai tuntas pembahasan Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita sudah membahas ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ada beberapa hal yang harus saya tambahkan di ayatnya yang ketiga, dan kemudian akan saya kaitkan dengan ayatnya yang keempat. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya minta Pendeta Angkinait akan membacakan 2 ayat dalam Injil Matius tersebut. Matius pasal 5. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Silakan Pendeta Angki. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Iya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa bagian firman Allah ini, khusus ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, itu sangat erat kaitannya. Makanya di malam ini saya meminta untuk kita memulai membaca ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengingatkan kembali bagian akhir yang saya khotbahkan tadi malam dalam renungan firman berkaitan dengan ayatnya yang ketiga, sekali lagi penekanan bahwa ternyata orang yang miskin di hadapan Allah, dan kita sudah mendapatkan keterangan penjelasan yang sangat baik tadi malam bahwa miskin di hadapan Allah yang dimaksud ialah dia bukan miskin iman, bukan miskin baca Alkitab, bukan miskin beribadah. Justru ini semua luar biasa. Kehidupan doanya luar biasa, baca Alkitabnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, melayani tanpa hitung-hitungan untung berapa, rugi berapa. Bagi dia melayani adalah bentuk syukur, melayani adalah bentuk terima kasih dia kepada Allah yang telah lebih dahulu menyelamatkan dia. Dan salah satu contoh dari begitu banyak orang yang miskin di hadapan Allah, salah satu contohnya adalah Paulus. Sekalipun dia bekerja begitu keras, begitu total, begitu berkorban, menabur habis-habisan, bahkan sampai titik darah penghabisan, Paulus tetap setia kepada Allah. Nah, inilah contoh orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi miskin di sini bicara tentang sikap dia yang selalu mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Ini perlu kita bahas karena begini, kadang-kadang ada orang Kristen tertentu yang kemudian mulai rajin berdoa, rajin baca Alkitab, diberi kesempatan melayani, diberi kesempatan terlibat dalam tim pelayanan, lalu berkorban ini dan itu, tapi tidak memberi pujian kepada Allah, tapi selalu berorientasi kepada diri. Ini karena saya dan lain sebagainya. Jelas ini keliru luar biasa. Ingat saudara, kita bisa baik itu karena Tuhan. Pastor bisa bacakan bagi kita Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-13. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara garis bawah ini ayat ya. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam diri saya dan saudara baik kemauan maupun kerelaan. Dalam terjemahan yang lain ini ayat bunyinya begini. Karena Allah yang memberi kemampuan bagi saya dan saudara untuk bisa menyenangkan dia. Kalau dulu hidup kita di luar Kristus tidak menyenangkan dia, mungkin menyakiti dia. Dalam artian apa yang Anda dan saya buat tidak sesuai dengan apa yang Bapa kita mau. Kita justru pergi ke gereja kadang-kadang. Saya ingat dulu bahasa para preman, mereka ngomong begini, kita ini ke gereja bukan cari apa yang Tuhan perintahkan, tapi mencari apa yang Tuhan larang. Justru apa yang Tuhan larang, itu yang kita lakukan. Jelas ini adalah
berdosa di hadapan Allah, tidak menyenangkan hati Allah. Tapi Filipi 2 ayat 13 mengingatkan kita, kalau ada kemauan baca Alkitab, kemauan melepaskan dosa-dosa, kemauan membuang kebiasaan lama, kemauan untuk memiliki komitmen yang kuat di hadapan Allah untuk melayani Tuhan, kemauan untuk tidak jatuh kepada lubang yang sama, itu semua bisa terjadi. Dengar baik, pasti karena pekerjaan Allah. Makanya Paulus, dia menyadari ini. Sekalipun dia punya pelayanan luar biasa, dia bilang sekali-kali bukan aku, tapi karena kasih karunia Allah. Lagian kita meyakini ya, bahwa orang di luar Kristus, dia kan tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengingatkan kita, kalau Yesus adalah pokok anggur itu, maka kita adalah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Mungkinkah ranting berbuah kalau tidak tertancap kepada pohon itu? Makanya ayat ini mengatakan, di luar Yesus, Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur, Ya. dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi bagian akhir, sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, Anda dan saya, Paulus, para nabi, para rasul, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, semua orang percaya yang memahami dan mengalami sola gracia, keselamatan hanya karena anugerah, kita tidak bisa memegahkan diri. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata apa? Supaya kita semua kuat dan mengerti. Oh, ini yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Silakan Efesus 2 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, Ya. itu bukan hasil usahamu, Bukan. tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri dengan keselamatannya, pelayanannya, pencapaian-pencapaian rohani, atau mungkin ada berkat-berkat lahiriah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, saudara-saudara. Sebab ayat ini mengatakan, kamu selamat hanya karena anugerah, kamu selamat hanya karena iman. Anda tahu, saya dan saudara bisa memiliki iman gara-gara apa? Karena dikaruniakan, saudara-saudara. Makanya dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29, Paulus berkata, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Perhatikan ayat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ayat ini secara jelas mengingatkan kita, Anda dan saya bisa percaya, kita bisa memiliki iman, bukan karena jagonya pengkhotbah, bukan karena kita turunan orang Kristen, papa mama majelis, om tante majelis, opa oma pendeta. Bukan, saudara-saudara. Anda dan saya bisa berubah, bisa baik, bisa punya iman, bisa dapat kesempatan pelayanan, bahkan diberi kemampuan melakukan perkara-perkara besar, bukan karena kekuatan kita. Itu mutlak kasih karunia Allah. Makanya saya dan saudara perlu rendah hati seperti ini. Mengingat ini, inilah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kemudian di ayat 3 dari pembahasan kita, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah, garis bawahi, yang empunya kerajaan sorga. Berarti cocok doktrin kita ya. Bahwa doktrin orang Kristen itu jelas. Bisa masuk surga bukan karena perbuatan baik. Bisa masuk surga bukan karena amal ibadah. Bisa masuk surga mutlak kasih karunia Tuhan. Makanya saya, sekalipun saya berkhotbah ya, sepanjang pelayanan saya sudah menjadi pengkhotbah hampir 21 tahun. Sebelum sekolah teologi, masih SMA kelas 2, saya sudah khotbah KKR di desa-desa, khotbah KKR di kampung-kampung. Dan saya melihat Tuhan bekerja, Tuhan luar biasa, banyak orang diselamatkan. Sempat
ketika saya belum terlalu paham, belum terlalu dewasa, ada saat dimana sedikit memegahkan diri, menganggap bahwa ini gara-gara khotbah saya. Tapi kemudian saya bertobat ketika menemukan data-data Alkitab, firman Allah yang mengingatkan saya, kalau ada orang bisa datang kepada Yesus, terima Yesus, itu bukan karena pengkhotbahnya, tapi karena Bapa yang menarik dia. Yohanes 6 ayat 44. Perhatikan ayat ini. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus, percaya Yesus, terima Yesus, mengakui dia sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, kecuali Bapa yang menarik dia. Ya, memang tariknya bisa melalui khotbah, saudara-saudara. Tapi saya perlu ingatkan, pengkhotbah juga tidak bisa sombong. Contoh, saya bandingkan dengan ayat berikut. Di dalam Roma pasal 10, mulai ayat 13 sampai ayat 15. Di sini ada keterangan, kalau orang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Dan seterusnya. Perhatikan ayat ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Betul. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi orang bisa berseru karena percaya. Bisa percaya karena mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Kenapa bisa mendengar? Ada yang memberitakan. Tapi ayatnya tidak berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, seolah-olah yang memberitakan bisa bermegah. Tidak. Ini yang memberitakan pun diutus, diselamatkan, dipakai, diperbaiki, diubahkan, lalu diutus. Memberitakan Injil. Dan saya bersama semua pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh belajar firman Allah, yang sungguh-sungguh belajar untuk menjadi miskin di hadapan Allah, artinya rendah hati di hadapan Allah, menyadari bahwa apapun keselamatan, pelayanan, menjangkau orang, berbuat ini dan itu demi kepentingan gereja, demi kepentingan kerajaan sorga, semua mutlak anugerah. Maka tidak bisa ada yang memegahkan diri. Makanya saya sebagai hamba Yesus mengingatkan Anda dan saya bahwa inilah orang yang miskin di hadapan Allah. Siapa dia? Orang berdosa yang telah menyadari dosanya, menangisi dosa-dosanya, dan mempercayai satu-satunya jasa penebusan, yaitu di dalam Yesus. Ya, dan orang seperti ini, seperti saya katakan bahwa orang-orang ini juga masih bisa jatuh dalam dosa. Bukan tidak bisa. Bisa. Ya, tadi malam ada pertanyaan yang mengarah ke sana dan saya jelaskan. Bahwa orang sudah dalam Yesus sekalipun ada potensi dia jatuh ke dalam dosa. Dan kalau dia jatuh, perbedaannya apa? Dia tidak akan yang namanya bersenang-senang. Yang ada ialah dia berduka cita. Makanya di dalam ayat 4 dilanjutkan apa dari Matius 5? Berbahagialah orang yang berduka cita. Kata duka cita di sana, dia pakai kata Yunani penteo. Penteo itu lebih tepat diterjemahkan berkabung. Jadi kalau orang jatuh dalam dosa, kalau dia anak Tuhan yang sejati, aduh itu dia stres luar biasa. Dia menyesal luar biasa. Petrus dalam kejatuhannya ketika ayam berkokok, Petrus menangis sejadi-jadinya. Ini contoh Kristen asli, contoh penghuni kerajaan Allah. Betul dia bisa jatuh, betul dia bisa menyangkal, betul dia pernah gagal. Tapi dia gagal, dia bangkit lagi. Dia salah, dia coba lagi. Dan tandanya apa? Kalau ada dosa, berduka cita luar biasa. Anda lihat itu. Waktu ayam berkokok di halaman rumah Kayafas itu, 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal, bersumpah, bahkan mengutuk. Dia tidak kenal Yesus. Tapi kemudian
nubuatan Yesus bahwa sebelum engkau menyangkal aku, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan waktu ayam itu berkokok, saudara-saudara, wow, di situ mata Petrus dan mata Yesus bertatapan. Orang bertanya, siapakah yang membuat Petrus bertobat? Apakah kokokan ayam itu? Bukan. Lalu apa? Tatapan mata Yesus, saudara-saudara. Kalau Yesus yang kudus tidak melihat kita yang berdosa, maka habislah kita. Makanya ada teolog yang bilang begini, saudara-saudara, pemirsa. Khotbah pendeta itu seperti kokokan ayam. Sekali lagi, khotbah pendeta itu kayak kokokan ayam. Seperti saat ini, kalau saya berkhotbah, tapi kalau mata Yesus tidak lihat Anda yang sedang mengikuti acara ini, sia-sialah khotbahku. Semua pendeta yang berkhotbah, kalau tidak berharap mata Sang Kudus melihat kita orang-orang berdosa ini, maka percumalah saya berkhotbah, percumalah saya belajar, percumalah saya hafal ayat, saya menyuarakan berkoar-koar dengan firman Allah, ayat ini, ayat itu. Tapi kalau Yesus tidak melihat kepada Anda, Dia tidak bertindak memulihkan kita, sia-sialah khotbah saya. Makanya Anda ingatkan bahwa beberapa waktu lalu saya ingatkan, kalau saya khotbah sekarang, saya lihat komentar ini, beberapa malam kalau saya pulang, saya ambil waktu setelah bantu istri urus anak-anak saya karena masih kecil-kecil 3 orang. Jadi saya bantu juga urus mereka, kalau sudah tidur saya nonton kembali. Dan banyak sekali, hampir semua malah menguatkan saya, menyemangati saya, menguatkan saya, menyemangati saya. Nah, saudara, saya perlu kasih tahu, Anda diberkati bukan karena kami tim. Anda diberkati bukan karena saya berkhotbah. Anda diberkati karena Tuhan sedang bekerja di hatimu, di hidupmu. Makanya saya bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Kenapa Lydia memperhatikan khotbah Paulus? Bukan karena Paulus fasih lidah, bukan karena Paulus jago dalam menjelaskan ayat per ayat atau mengeksposisi Alkitab, tapi karena Tuhan membuka hati Lydia. Perhatikan ayat ini. Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Saudara, garis bawahi kalimat itu. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Makanya kalau saudara sedang mendengar khotbah pendeta tertentu, termaksud saya, lalu Anda punya fokus perhatian yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang khotbah berlangsung, Anda sudah merasakan ada jamahan, ada yang sudah menangis, bahkan ada yang tertegur dan berkata, saya melalui khotbah ini saya mendapati betapa berdosanya saya. Dengar baik, Tuhan sedang menjamah hatimu. Tuhan sedang menemukan engkau. Domba-domba terhilang, bukan saya. Kami ibarat penjala ikan, kami tebarkan jala. Tapi ikan-ikan itu yang ada di jala, itu atas belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, malam ini saya mau ingatkan, biasanya kaitan antara ayat 3 dan ayat 4 ini luar biasa. Setelah dia berbahagia karena miskin di hadapan Allah dan empunya kerajaan sorga, dia lanjutkan. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah berduka cita kalau ada dosa, kayak Petrus tadi, kayak pemungut cukai itu. Sekalipun Farisi itu sombong rohani dan menganggap pemungut cukai ini tidak layak menghadap hadirat Allah, tapi ketika pemungut cukai itu dengan penuh perhatian, penuh fokus memohon belas kasihan Allah, Yesus berkata, sekalipun dalam pandangan semua orang pemungut cukai ini sangat berdosa, tapi Yesus bilang orang ini dibenarkan oleh Allah. Orang ini ditinggikan oleh Allah. Makanya kalau ada khotbah
pemberitaan firman dari pendeta. Ya, saya tadi dinasihati oleh orang tua saya ya, rohani Bapak Pendeta John Adu, dan beliau besar kemungkinan akan menjadi tamu pertama kami dalam acara Usnena Nokan Kit atau Tuhan memberkati kita. Beliau bilang kalau khotbah itu harus tulus, lurus, bagus. Ini 3 hal. Tulus, lurus, bagus. Kalau khotbah sudah begini, serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Jangan sindir-sindir, jangan kasar-kasar dan lain sebagainya. Karena Anda tahu, saya ini baru 21 tahun melayani Tuhan. Sedangkan beliau-beliau sudah makan garam. Dan sebagai orang tua rohaniawan, mereka tetap memberi masukan kepada saya yang kategori pendatang baru ini. Supaya apa? Kami melakukannya dengan hati yang rendah, menyadari benar bahwa tidak ada pertobatan karena pendeta. Pertobatan mutlak, pekerjaan Allah Tritunggal. Ya, dan kalau ada dosa yang kena, ada teguran, kena rendah hati. Anda lihat ya, saya paling suka itu Raja Daud. Raja Daud, saudara-saudara, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena perselingkuhannya itu, saya lihat ini orang rendah hati luar biasa. Ini pejabat loh saudara-saudara. Tapi Anda lihat betapa rendah hatinya Raja Daud. Perhatikan beberapa data di dalam, ini contoh orang yang berduka cita karena dosa-dosanya. Mazmur 51, Pak Angki mulai ayat 1 ya. Mazmur 51 mulai ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, Ya. kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Amin. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Amin. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ayat 9 langsung Pak, dan 10. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka Ya. aku menjadi tahir. Ya. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Itu pengertiannya begini saudara. Waktu Daud bikin dosa, membunuh Uria gara-gara dia sudah kasih hamil Batsheba. Lalu dia membunuh suami dari Batsheba, Uria. Lalu Tuhan utus Nabi Nathan sebagai juru bicaranya. Nabi Nathan pakai perumpamaan ketika Daud termakan dengan perumpamaan itu. Nabi Nathan belak-belakan, Daud kau orangnya. Raja yang besar ini. Raja yang penuh dengan talenta dan kehebatan ini. Kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, Allah anugerahkan kepadanya. Allah ambil dia dari antara binatang-binatang, dari antara kambing domba, lalu Allah pakai dia secara luar biasa. Dan kemudian ketika dia berdosa, saudara-saudara, saya diberkati dengan contoh teladan dari seorang Daud yang ketika jatuh dalam dosa dan ketika ditegur, Daud minta ampun, tidak marah pengkhotbahnya. Daud tidak marah Nathan, Daud tidak mempersalahkan Nathan, tapi Daud tersungkur dan minta ampun sama Tuhan. Dan dia bilang bangkitkan kegirangan. Maksudnya apa? Sepanjang dosa itu belum diakui, Daud tertekan, Daud stres, Daud bergumul berat. Saudara, dengar baik. Orang yang Kristen sungguh-sungguh pasti rasa seperti ini. Kalau Anda ada salah, ada dosa, Anda tidak tenang. Hidupmu tidak akan tenang. Tapi kalau orang yang tidak punya Roh Kudus dan bukan Kristen sungguh-sungguh, hanya Kristen KTP, dia mau bikin dosa kayak apapun, dia tidak kenapa-kenapa. Dia tambah lagi, cari lagi, cari lagi. Bahkan dia ajak orang tambah lagi. Dia cerita, dia punya jahat, dia punya kemesuman, dia punya kejahatan dengan bangganya. Raja Daud tidak begitu. Dia salah. Dan kemudian dia bilang, Tuhan bangkitkan kegirangan. Bagaimana dengan pemirsa?
Pernahkah Anda menjadi orang yang berduka cita di hadapan Allah? Ini pengertian ayat 4 dari Matius 5. Hal kedua dari seluruh berkat sepanjang Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Hal kedua yang diberkati di hadapan Allah adalah Anda yang ketika berdosa, terganggu stres, lalu Anda pemberesan betul-betul dengan Tuhan. Dan Anda akan lihat, Tuhan angkat Anda, Tuhan pakai Anda, Tuhan pulihkan Anda. Lalu dia pakai Anda dan saya untuk kemuliaan namanya. Kiranya khotbah ini mendatangkan berkat, sukacita bagi Anda dan saya.